Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk beribadah, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini satu kesempatan dengan kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat merasakan hadirat Allah di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, tiap saat di dalam. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama sembah Yesus Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Sama-sama kita memandang Yesus Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu, tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta Tuhan. Cinta, kasih-Mu padamu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, oh Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu
sukacita kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Karena Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia Tuhan. Haleluya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu saat ini kami mau lebih lagi memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Yesus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kami naikkan syukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Dalam hidup tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu sesungguhku, kagum-akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu sungguhku. Kau sama-sama lambaikan tanganmu saudara. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hati. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyanyikan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Yesus, Kaulah. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan.
Engkau Allah yang sangat baik, yang selalu menyertai kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Engkau telah memberkati kami. Dan saat ini kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Karena ketika kami memberi dengan penuh sukacita, kami yakin Engkau selalu menyertai hidup kami, memberkati hidup kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan. Ucapan syukur kami, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI Evosisi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Informasi ibadah raya untuk minggu depan, 18 Agustus 2024, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Bethel Kids minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Diharapkan bagi para orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Ibadah doa malam hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa bagi saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Nara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus, kelas berakar angkatan ketiga, akan dimulai kembali pada tanggal 23 Agustus 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu belajar firman Tuhan melalui kelas baru, kelas berakar, saudara dapat mendaftar di hall depan gereja. Akan diadakan fellowship emas atau usia emas bagi Bapak Ibu Saudara yang berumur 60 tahun ke atas. Fellowship akan diadakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 9 pagi, bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jemaat Tuhan katakan, Yesus, Kau. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Nama-Mu terindah bagi kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, satu bangkit berdiri. Semua kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Semua kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Doa
pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyanyian pujian bagi-Mu. Katakan jemaat Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagi katakan namamu besar, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi serukan, katakan nyanyian pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang telah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang minggu yang lewat, hingga kami boleh berada kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umat-Mu. Itu adalah firman Tuhan. Karena di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau ada di sana. Itulah sebabnya kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami lewat kuat kuasa Roh Kudus yang siap untuk memberkati kami umat Tuhan yang datang memuliakan dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membuka hati untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menyimpan itu di dalam hati kami. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa firman-Mu kami mudah jatuh, tetapi firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Iman kami bertumbuh oleh karena firman Tuhan yang selalu kami dengar setiap hari, setiap saat, bahkan setiap minggu kami ada di dalam rumah Tuhan untuk dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi
urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan Tuhan, agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sebab hamba menyadari hamba tidak ada apa-apanya Tuhan, hamba hanya menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan semuanya atas firman yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, kuasa-Mu selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali untuk berada di dalam rumah Tuhan pada siang hari ini. Saudara, sebagaimana tema yang sudah disiapkan bagi kita di gereja GBI FOCC, bahwa bulan ini yaitu bulan Agustus, tema kita adalah Kristus mengatasi masalah. Dan khusus untuk minggu ini subtemanya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pertanyaan dari kita. Apa hubungannya Kristus mengatasi masalah dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara, nanti kita akan bisa mengetahui setelah kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa hubungannya dengan Kristus mengatasi masalah dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara, saya mau hal yang pertama, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa masalah yang paling krusial dari manusia, masalah yang paling krusial dari kehidupan manusia adalah dosa. Masalah yang paling krusial dalam hidup kita bukan soal jasmani. Bukan karena kita butuh makan atau butuh minum. Atau kita butuh pakaian untuk hidup. Atau kita butuh supaya kita tidak sakit. Atau supaya ketika kita sakit kita sembuh. Bukan itu kebutuhan yang krusial. Tetapi kebutuhan atau masalah yang krusial dari manusia adalah dosa. Saudara-saudara, dosa itu bukan hanya soal melakukan kesalahan. Sebab ada banyak orang beranggapan bahwa dosa itu sama dengan kesalahan biasa. Ya, kesalahan, kita tiap hari mungkin melakukan kesalahan. Dari perkataan, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Kita bisa saja melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini itu bisa terhapus ketika kita minta maaf. Aduh sorry ya, minta maaf sekali. Tadi saya sudah salah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Saudara-saudara, ada banyak pemahaman termasuk orang-orang Kristen. Saya tidak tahu juga, mungkin saudara yang menganggap bahwa dosa itu sama dengan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Sehingga ada orang di luar sana mengatakan, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus Allah katanya menjadi manusia untuk menghapus dosa? Karena mereka beranggapan kan Allah Maha Kuasa. Kan dia bisa dengan firman-Nya, ya kamu sudah diampuni. Kenapa? Kenapa tidak bisa begitu? Kenapa Allah mesti jadi manusia dan rasanya itu mustahil. Allah itu suci, masa Allah jadi manusia? Saudara-saudara, Allah mau jadi apapun juga bisa. Mau jadi pohon, mau jadi kursi bisa kalau dia mau. Nah saudara-saudara, tapi apa gunanya dia mau jadi itu? Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau menjelaskan di sini bagaimana Kristus mengatasi masalah, bukan masalah hal-hal yang bersifat jasmani,
Ya, karena hal-hal yang bersifat jasmani bersifat sementara. Satu saat kita sudah tidak butuh lagi hal yang bersifat jasmani karena hidup kita sangat terbatas di bumi ini, di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, masalah dosa itu tidak seperti kesalahan biasa. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk melihat atau mau mengetahui asal muasalnya dosa. Kenapa sampai Allah harus berkorban? Dosa saudara itu berawal dari sifat iblis. Sifat iblis itu ingin menyamai Allah. Sifat iblis itu ingin menjadi seperti Allah. Yang seharusnya pada awalnya iblis itu adalah pelayan dari Allah. Dia diciptakan oleh Allah sebagai malaikat untuk melayani Allah dalam kemuliaan Allah dalam kerajaan sorga. Tetapi saudara-saudara, rupanya iblis itu menginginkan sesuatu yang lebih lagi, sehingga dikatakan bahwa dia ingin menyamai atau ingin seperti Allah. Sehingga Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran iblis. Kan dia yang ciptakan iblis. Menciptakan malaikat. Dan Allah tahu bahwa si malaikat itu mempunyai pemikiran yang seperti itu. Itulah sebabnya malaikat itu telah menentang Allah. Dia telah melakukan ketidaktaatan di hadapan Allah karena Allah itu kudus. Itulah sebabnya Allah mencampakkan iblis ke bumi. Bumi hancur. Itu sebelum diciptakan kembali ya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, pada waktu iblis dicampakkan, bumi menjadi campur baur, saudara. Coba saudara perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi iblis menjadi musuh Allah. Karena dia sudah dicampakkan ke bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu ketika Allah menciptakan manusia, maka iblis tahu bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak baik. Pasti ada rencana Allah yang mulia atas ciptaan yang dia ciptakan itu. Itulah sebabnya iblis mau menggagalkan rencana Allah bagi manusia. Sebab rencana Allah itu sangat mulia kepada manusia yang diciptakan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya iblis datang kepada manusia pada saat manusia sudah diciptakan. Sudah ada Hawa, ya, pasangan dari Adam, ya, manusia pertama itu. Nah, dia datang dengan tipuan. Kita melihat di dalam Kejadian, ya, Kejadian kedua, saudara, itu kita tidak usah baca. Iblis datang dengan memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga diharapkan supaya manusia melenceng dari apa yang seharusnya dikehendaki oleh Allah. Dia datang putar balik. Iblis berkata kepada Hawa, bukankah semua pohon ini jangan kamu makan? Dia putar dulu, mau pancing dulu sama Hawa dan Adam. Kemudian Hawa berkata, oh bukan begitu. Semua pohon ini boleh kamu makan. Tetapi yang satu itu kami tidak boleh makan. Kalau kami makan maka kami akan mati. Iblis berkata, oh begitu. Tuhan melarang kamu makan buah itu. Karena ketika kamu makan, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah memang sifat iblis. Dia memutarbalikkan firman Allah. Baru saudara-saudara terpesonalah Hawa. Oh pantas Allah larang, ya. Karena kalau kami makan,
maka kami jadi seperti Allah. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh iblis adalah memutarbalikkan firman Allah. Itu sebabnya saudara-saudara jangan heran. Sekarang dalam dunia sekarang ini banyak firman Tuhan diputar balik. Saudara-saudara, contoh yang sederhana saja yang lagi viral. Kristen progresif banyak saudara ya. Keyakinan Kristen yang sebenarnya sesat. Masakan menggunakan firman Allah. Allah itu baik. Itulah sebabnya dia jadi manusia. Yesus Kristus, dia berkorban bagi manusia yang berdosa. Supaya manusia bisa diselamatkan. Masakan orang yang sebaik ini mau masuk neraka? Kan Allah itu baik. Masakan orang yang sudah melakukan kebaikan tidak melakukan kejahatan mau masuk neraka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengatakan tidak percaya Yesus juga tidak apa-apa. Karena Allah itu Maha Kasih, dia sudah berkorban mati bagi manusia berdosa. Karena itu tidak perlu percaya, yang penting melakukan perbuatan yang baik. Nah, apa kata firman Tuhan? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan bahwa manusia oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, oleh karena percaya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah sebabnya jangan heran ada banyak orang yang merasa memegahkan diri, merasa sombong. Karena dia yakin dia sudah melakukan perbuatan baik. Sudah beramal luar biasa. Itulah sebabnya dia yakin bahwa dia pasti akan masuk surga. Tanpa harus percaya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan saudara. Jadi iblis putar balik agar supaya juga manusia menganggap Allah tidak adil. Ya, seharusnya kita ini bisa sama seperti Allah. Saudara, itulah sebabnya jangan heran kalau ada keyakinan yang namanya ateis, tidak percaya akan Allah. Sebab mereka menganggap diri mereka adalah Allah. Mereka bisa berhasil bukan karena Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Yang penting kita berusaha, karena semua itu tergantung pada kita. Kita bisa menjadi Tuhan atas diri kita. Begitu juga agama agnostik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang pintar justru mengatakan tidak perlu Allah. Kalau ada Allah, kenapa ada banyak orang yang menderita? Katanya Tuhan itu penuh kasih. Kita bisa jadi Allah atas diri kita. Yang penting kita berbuat kebaikan. Saudara-saudara, itu pemutaran balik dari iblis. Dan itu tertanam dari zaman ke zaman. Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Iblis terus berusaha untuk memutar balik firman Tuhan. Dan membawa manusia untuk merasa Allah tidak adil. Kalau Allah adil, kenapa orang yang jahat, yang nyata-nyata jahat, yang berdosa, kenapa justru hidup mereka lebih baik dari saya? Saya ini orang baik, saya selalu ke gereja, saya sudah banyak berkorban. Tetapi kenapa saya harus menderita seperti ini? Memang Allah tidak adil. Itulah sebabnya banyak orang Kristen murtad. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan iblis juga sedang menanamkan sifat sombong kepada manusia. Sama seperti sifatnya. Ya, dia ingin menjadi seperti Allah, ingin menyamai Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ada satu kalimat dari Tuhan Yesus ketika ditanya oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sampai Tuhan Yesus bilang seperti ini. Iblislah bapakmu. Iblis itu bapak pembohong, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapakmu. Karena iblis itu suka ya memutar balikan. Ya.
Coba saudara baca, apabila di bawahnya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa bohong. Jadi itulah kerjaan iblis yang sudah merasuk dari manusia pertama sampai turunannya sampai kita. Itulah sebabnya kecenderungan manusia selalu ingin berbuat dosa dan memikirkan hal-hal yang tidak benar. Dan selalu pada akhirnya untuk kesombongan dirinya. Dan itulah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iblis telah mentransfer sifat-sifat iblis kepada manusia. Saudara-saudara, sehingga demikian gambar Allah, ya, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah itu rusak. Sehingga di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mulia lagi di hadapan Allah karena semua sudah tercemar oleh dosa. Saudara-saudara, saya mau katakan kembali bahwa dosa bukan sekedar kesalahan, tetapi itu adalah sifat iblis yang sudah dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Sehingga manusia menjadi rusak di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu akar dari dosa itu adalah kuasa maut. Akarnya itu dosa. Itu adalah kuasa maut. Kuasa, saudara. Artinya dosa itu akan bisa membawa, bukan bisa. Maut itu, ya, karena dia punya kuasa, dia akan membawa orang pada kebinasaan, pada kematian. Saudara-saudara, karena kuasa maut itu mematikan, saudara. Kuasa maut itu membinasakan, ya. Jadi manusia yang berdosa, maka itu akan mematikan, membinasakan manusia itu sama seperti iblis yang akan dibinasakan oleh Allah dalam api neraka. Dan kuasa maut ini, dosa ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Itulah sebabnya bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan. Malah di dalam Yesaya 64 dikatakan kebaikan manusia seperti kain kotor. Saudara mau buat baik seperti apapun cuma seperti kain kotor karena kita sudah menjadi manusia berdosa. Dan manusia berdosa di situ ada kuasa maut di dalamnya yang akan membawa kita pada kematian kekal dalam api neraka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akar dari dosa itu atau kuasa maut itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Ya, Allah harus selesaikan dulu, harus diatasi dulu akar dari dosa itu, kuasa maut. Barulah manusia bisa dibebaskan. Itulah sebabnya, saudara, melalui Sang Firman, Firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Itulah sebabnya melalui Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, ya, maka dia menjadi pengganti kematian kekal yang seharusnya ditanggung oleh manusia, oleh kita. Yesus menjadi pengganti kematian kekal yang harusnya kita terima. Karena kasih harus dibuktikan. Kasih bukan sekedar ngomong, tetapi kasih harus dibuktikan. Itulah pembuktian bahwa Allah mengasihi manusia. Dia mati karena dia mau menyelamatkan manusia berdosa termasuk saudara dan saya. Dan kemudian dengan kebangkitannya, maka kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut yang membawa kita, yang akan membawa kita ke neraka, sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita.
Karena kita beriman pada orang yang mati, saudara. Karena kebangkitannya itu membuktikan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Memang manusia akan mati sesuai dengan konsekuensi mati secara jasmani. Tetapi pada saat manusia itu mati, roh jiwanya dibawa oleh Tuhan masuk dalam kemuliaannya. Itu saudara-saudara, hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Ya, tidak lama saudara. Tetapi kehidupan sesudah kematian itu kekal. Dan itu menjadi masalah krusial dari manusia yang harus diatasi oleh Kristus. Kristus telah mati menggantikan kita. Dan dia bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Yesus sampai berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, saudara, ya, karena kita merasa kita ini bisa selamat dengan perbuatan baik kita, ya, tidak perlu ke gereja, tidak perlu hidup dalam pertobatan. Yang penting kita berbuat baik, saudara-saudara. Maka kita dengan rela hati, ya, dengan kesadaran diri kita membawa hidup kita untuk masuk neraka. Dengan rela hati kita membawa diri karena kita tidak percaya kepada Yesus. Ya, jadi dosa itu tetap ada, kuasa dosa, kuasa maut itu tetap ada pada kita yang akan membawa kita pada kematian kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pengorbanan Kristus menunjukkan kasih dan keadilannya, dia menyelamatkan manusia. Ya. Kemudian di dalam Roma 3 ayat 24 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara, kita dibenarkan cuma-cuma, saudara. Karena penebusan dalam Kristus Yesus kita tidak bayar dengan uang kita. Hanya dengan iman, percaya. Maka kita dibenarkan oleh Allah. Karena kita percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Roma 6 ayat 23. Ya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Itulah akar dari dosa, ya, kuasa maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam apa saudara? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan ada di antara kita saudara-saudara yang mengatakan bahwa semua agama sama. Semua mengajarkan kebaikan, betul. Tetapi untuk soal dosa, hanya Yesus yang bisa mengatasinya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi masalah dosa adalah masalah genting bagi manusia. Dikatakan sampai saya menggunakan istilah krusial. Krusial itu berarti sesuatu yang bisa berdampak fatal. Ya. Dosa itu genting, gawat saudara. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita pasti binasa. Itulah sebabnya Yesus sudah mengatasi masalah krusial ini. Dia sudah mati dan bangkit bagi setiap orang yang beriman kepada dia. Puji Tuhan kalau saudara semua yang hadir saat ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan hal yang kedua, ya, tadi masalah yang paling krusial dari manusia adalah dosa yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Hal yang kedua, dengan kematian dan kebangkitannya, maka Kristus membuka jalan bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya untuk menjadi bagian dari kerajaannya yang tidak tergoncang. Saudara, jadi ketika kita percaya, maka kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncang itu.
Saudara-saudara, mari kita baca dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita dari kegelapan dipindahkan pada kerajaan anaknya, itu Yesus Kristus, ya. Kemudian ayat yang ke-14, di dalam Dia kita memiliki penebusan. Dosa kita ditebus di dalam Kristus, yaitu pengampunan dosa, sehingga kita dibenarkan oleh Allah sekalipun kita adalah manusia berdosa. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita sudah berada dalam kerajaannya yang tidak bergoncang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, kepada kita semua. Adakah negara yang ada di dunia ini atau kerajaan, kekaisaran yang tidak pernah tergoncang? Tidak ada. Semua kerajaan negara pernah tergoncang, tidak ada. Ya, semua pernah tergoncang. Saudara-saudara, tadi saya menyampaikan itu, ya, bahwa sekarang begini. Kita melihat saja ada beberapa kerajaan yang hebat. Ada namanya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini memang ada bagian barat dan juga bagian timur. Nah, saudara-saudara, ini Kekaisaran Romawi ini dia sudah berdiri tahun 117 sebelum Masehi. Dan kemudian yang bagian barat itu hanya bertahan mungkin sekitar 2 abad. Tetapi yang bagian timur itu namanya Bizantium. Ya, kerajaan Romawi Bizantium. Itu nanti berakhir tahun 1400-an, hampir 1500. Berarti dia 15 abad, saudara. Iya toh, 15 abad ya. Oh iya ya. Karena betapa kuatnya negara ini, kerajaan ini, kekaisaran ini. Pada zaman Yesus, waktu Yesus lahir, Palestina dijajah oleh kekaisaran Romawi. Sudah itu saudara pernah dengar itu tuh ada Kaisar Nero, ya saudara, yang kejam itu. Ya saudara, itu ada banyak kaisar-kaisar. Ya, itu dari sejak sebelum Masehi sampai nanti dia berakhir sampai tahun 1500-an. Betapa kuatnya dia. Tetapi akhirnya punah, tidak ada lagi kekaisaran, ada negara Romawi, tapi negara Romawi cuma kecil, saudara ya. Di situ ada Vatikan. Nah, saudara-saudara, apa yang tidak akan pernah tergoncang atau tidak hilang? Nah, sekarang Mesir itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 3100 sebelum Masehi, saudara. Sebelum Abraham lahir sudah ada Mesir, tetapi masih bentuk kerajaan. Sebab itu dipimpin oleh Firaun ya. Nah, 3100 sebelum Masehi, saudara. Sekarang tetap ada. Tetapi tahukah saudara, kekaisaran itu akhirnya tergoncang, punah. Diganti sekarang sudah sebagai negara ya, republik. Tetapi saudara tahu, waktu saya ke sana, saya pikir ini negara yang boleh dikatakan paling tua di dunia. Sebab 3100 sebelum Masehi dia ada. Tetapi ketika saya ke sana, saya pikir tuh Mesir hebat sekali. Memang peninggalan-peninggalannya itu luar biasa. Ada piramid, ada Sphinx dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, ketika saya sampai di kota Kairo, aduh, masih Jakarta jauh lebih hebat, saudara. Ini tuh sudah 5.000-an ya. 5.000-an tahun itu berdiri. Saya lihat kayak baru habis perang, itu kota tuanya. Kayak baru habis perang. Rumah-rumah yang dari kotak-kotak itu yang zaman-zaman dulu itu masih ada, saudara. Banyak ya, memang ada kota barunya yang dibentuk. Tetapi saya melihat memang bagus, saudara, bagus. Tapi belum mengalahkan kota Jakarta. Yang penuh dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi. Belum bisa mengalahkan kehebatan pembangunannya. Sudah 3000-an. Kenapa
Kenapa? Karena begitu banyak gejolak dalam negara mereka, dalam negeri mereka. Sehingga seperti begitulah. Tergoncang saudara. Padahal sudah ribuan tahun umurnya. Sekarang Amerika, negara superpower satu-satunya. Dulu superpower dua ya, Uni Soviet. Tapi Uni Soviet sudah terpecah, sisa Rusia. Nah sekarang Amerika superpower. Dia sudah hampir 3 abad berdiri. Dari tahun 1700 sekian dia sudah berdiri. Tetapi saudara-saudara dia mengalami goncangan. Saudara pikir itu Amerika hebat-hebat terus. Dari tahun 1861 dia tergoncang oleh karena masalah perbudakan. Ya, kemudian ada mengalami kegoncangan yang luar biasa itu sekitar tahun 1929. Ya, kegoncangan ekonomi, anjlok ekonominya. Ini kan goncang. Kemudian tahun 1955 sampai 1975 itu perang Vietnam, saudara. Orang tentara-tentara Amerika banyak yang mati di Vietnam. Itu menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang ada di Amerika. Dan yang terakhir saudara-saudara, banyak lagi sebenarnya ya. Waktu ada teroris. Dia menghantam menara kembar World Trade Center di kota New York. Ya. Habis semua itu menara itu jatuh semua. Kurang lebih 3.000-an orang mati. Goncang ekonomi Amerika, goncang politik oleh karena serangan teroris. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara mana di dunia ini yang tidak tergoncang? Tidak ada. Kita tidak tahu juga Indonesia, tidak tahu ya, kita berdua jangan ya. Itu selalu goncangan ada, kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan kekal selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada kerajaan yang tidak tergoncang? Ada. Cuma satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncang. Itulah kerajaan Allah. Di mana Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Kita ini sebenarnya sudah berada dalam kerajaan Allah. Tetapi belum terrealisasi secara kasat mata. Tetapi nanti pada saat ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Maka kita akan masuk dalam kerajaannya yang tidak akan pernah tergoncang untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka, murid-muridnya ya. Dia mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, jangankan di bumi, dia punya kuasa di sorga juga, dia penguasa sorga. Itulah sebabnya Yesus dikatakan dia adalah raja di atas segala raja. Di dalam Filipi saudara, pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 coba kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara boleh percaya atau tidak. Tidak masalah. Tetapi satu saat lidah saudara mungkin tidak percaya. Tapi satu saat ketika dia datang. Lidah saudara akan mengaku benar. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita berada di situ ketika kita percaya kepada Yesus. Kita beriman kepada dia. Maka kita ini sudah berada dalam kerajaannya yang tidak tergoncang. Nah saudara, yang terakhir saudara. Bagaimana sikap hidup kita yang telah berada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu?
Sekarang bagaimana sikap hidup kita? Kita ini sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kita baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara perhatikan. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu mendasari orang untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mengucap syukur mendasari seseorang untuk bisa berkorban bagi Tuhan dan bagi pekerjaannya. Itulah sebabnya ibadah yang sejati itu harus disertai dengan rasa ucapan syukur. Kalau saudara datang beribadah hanya karena hal-hal yang bersifat jasmani, saya mau ibadah supaya saya diberkati. Bukan itu, saudara. Saya mau datang beribadah supaya saya sembuh. Bukan itu. Tidak tepat, saudara. Sangat tidak tepat. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Saya mau datang di ibadah karena saya ada pelayanan. Oh, jadi kalau tidak pelayanan tidak masuk. Tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau datang ke gereja karena tidak enak sama gembala. Saudara-saudara, ada banyak hal yang seringkali kita salah mempersepsikan. Ya. Jadi ibadah yang sejati itu harus diawali dengan rasa syukur atas anugerah Allah, atas kasih karunia, yaitu berkat keselamatan yang luar biasa yang kita sudah terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Itu yang mendasari kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara. Itulah sebabnya saudara, sekali lagi coba Ibrani 12 ayat 28 dikatakan demikian. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita bukan takut karena aduh nanti dapat hukuman, aduh kalau tidak ibadah nanti dapat hukuman. Bukan begitu. Rasa hormat dan takut itu harus berasal dari rasa hormat yang paling dalam karena kita kagum kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Seperti itu, saudara. Karena kekaguman kita, ucapan syukur kita sehingga kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ketika kita ada di dalam ibadah, maka kita akan lakukan itu dengan syukur, dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, karena kenyataannya ada banyak orang yang datang di gereja, ya mungkin aduh di rumah mungkin tidak ada AC, maaf ya. Tidak ada AC, aduh kalau di gereja enak boleh tidur. Atau di gereja kesempatan untuk berbalas-balas WA, mungkin ada Twitter, FB atau Instagram, ya. Atau main game. Saudara, apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Allah? Sedangkan sikap kita ketika kita beribadah karena kita sudah berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan hendaklah kita beribadah dengan kita berkenan kepadanya. Dengan syukur, dengan takut akan dan hormat akan Tuhan. Saudara-saudara, hendaklah kita mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang mungkin sudah masuk keluar gereja. Sudah melayani tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Karena dia salah mengartikan itu. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Terjemahan sederhana Indonesianya coba. Supaya lebih jelas. Terjemahannya. Jelaslah, ini Ibrani 11 ayat 6 supaya saudara lebih jelas. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, berarti kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus.
tanpa percaya penuh kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Orang setengah-setengah percaya tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia benar-benar ada. Ketika kita datang menghadap Tuhan dalam doa kita, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, kita harus percaya, kita yakin bahwa Allah dalam kuasa Roh Kudus-Nya itu ada dan Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hanya karena motivasi yang lain, bagaimana Allah mau memberkati kita? Biarlah kita semua jemaat Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang serius. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang kecewa. Saya sudah masuk gereja biasa-biasa aja. Tidak ada apa-apanya. Karena tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh percaya bahwa Dia ada dan Dia memberikan yang terbaik, memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya adalah sikap hidup kita bisa menjadi cerminan dari posisi kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah berada dalam kerajaan Allah? Ya. Apakah kita sudah benar-benar berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu? Ataukah kita memang masih di luar? Perlu kita renungkan. Karena sikap hidup kita bukan hanya di gereja, kalau di gereja semua terlihat rohani, semua terlihat suci ya. Tetapi bagaimana kita di luar? Nah, sikap hidup kita itu menjadi cerminan. Apakah kita orang-orang yang sudah berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu? Ataukah memang kita masih di luar? Karena Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu supaya kita semua menjadi orang-orang yang dewasa. Yang mengerti akan hatinya Tuhan. Dan menyadari bahwa keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Satu saat ketika kita tinggalkan dunia ini, kita pasti masuk dalam kerajaannya. Atau ketika Yesus Kristus datang, maka Dia akan mengubahkan kita. Kalau kita masih hidup, Dia ubahkan kita. Dan kita akan diangkat menyambut Yesus dalam kemuliaannya. Dia adalah hakim yang adil yang akan mengadili semua manusia. Mau percaya atau tidak, seperti itulah terjadi. Akan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita mengakui Dia, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaan Tuhan dan kebenarannya menjadi bagian kita. Haleluya. Engkaulah yang selalu menjadi fokus hidup kita, Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami selalu mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Engkau adalah Bapa dan Raja. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu
sempurnakan firman-Mu Tuhan. Hamba hanya terbatas menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih jauh bagi setiap jemaat Tuhan, agar mereka bisa menangkap pesan Tuhan. Mereka semakin mengerti akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Seluruh kami jemaat Tuhan semakin mengenal Allah kami yang benar, Allah yang maha kasih, Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Karena Engkau tidak ingin supaya kami binasa, tetapi semua kami selalu hidup dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu menyatakan bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati akan selalu diberkati oleh Tuhan dan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tuhan tahu juga setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Namun Tuhan, kami hanya menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Karena Engkau yang sudah selamatkan kami, Engkau juga bertanggung jawab atas hidup kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya semua kami sudah diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Sekecil apapun pelayanan kami, Engkau tahu hati mereka. Yang melakukannya itu oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur karena mereka menyadari apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan bagi kami tidak sebanding dengan apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau memberkati semua mereka. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga tahu hati mereka yang memberi oleh karena mereka mengucap syukur buat anugerah Allah, kasih karunia Tuhan yang Engkau sudah karuniakan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Dan sadarkan mereka juga bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka mau pakai untuk dapat memuliakan Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga pada hari ini. Tuhan juga tahu siapa-siapa mereka. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan, mereka selalu ada keharmonisan, kasih Kristus menguasai hidup mereka. Dan kami percaya anak cucu orang benar akan mewarisi bumi dan akan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah ketiga dan keempat. Tuhan Yesus yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Biarlah segala kemuliaan itu dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menggerakkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara kita, melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin.
siang. Tuhan Yesus memberkati.